Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau bisa kita singkat GLB didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dan mengalami kecepatan konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, grafik gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu, yang kedua, grafik posisi terhadap waktu, dan yang ketiga, grafik percepatan terhadap waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan gerak lurus beraturan. Pertama, kita akan membahas transportasi darat. Kalian pernah tidak saat melewati jalan tol, kalian memperhatikan speedometer yang ada pada mobil kalian? Nah, pada speedometer, kalian akan melihat jarum selalu menunjukkan pada suatu nilai dan dalam keadaan lurus maupun menikung. Penunjukan jarum yang konstan tersebut merupakan bukti bahwa suatu benda akan mengalami kejadian gerak lurus beraturan. Kedua, kita akan membahas transportasi laut. Kapal laut yang mengarungi laut lepas akan bergerak pada lintasan yang lurus dan kecepatan yang tetap. Ketika akan berlabuh, kapal akan mengubah arah atau haluannya dan mengurangi kecepatannya. Ketiga, kita akan membahas transportasi udara. Pada hal ini, kita perhatikan bahwa setelah pesawat mengalami gerak lurus beraturan, saat pesawat memiliki lintasan yang lurus dengan tempat mendaratnya dan memiliki kecepatan tetap sampai tujuan dekat. Hal ini merupakan gerak lurus beraturan. Nah, kemudian ada rumus gerak lurus beraturan. Teman-teman bisa melihat ada 2, yaitu rumus gerak lurus beraturan atau kecepatan sesaat dan rumus kecepatan rata-rata. Selanjutnya, contoh soal mengenai gerak lurus beraturan. Mobil A dan B pada suatu ketika terpisah sejauh 420 meter. Keduanya bergerak saling mendekati pada saat bersamaan dengan kecepatan 40 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Tentukan tempat bertemunya kedua mobil tersebut. Kita dapat menggunakan rumus TA sama dengan TB, di mana rumus untuk T yaitu S per V, sehingga X per 40 sama dengan 420 kurang X per 10. 10X sama dengan 1680 dikurang 40X, 50X sama dengan 1680, X sama dengan 1680 per 50 sama dengan 336 meter. Jadi, tempat bertemunya kedua mobil tersebut ialah 336 meter dari posisi awal mobil A. Selanjutnya, pesawat Jack bergerak menuju bulan seperti pada tabel di bawah ini, di mana yang dihitung adalah berapa kecepatan saat T sama dengan 3 jam dan berapakah kecepatan rata-ratanya. Nah, dari data tabel tersebut dapat kita hitung kecepatan saat T sama dengan 3 jam, di mana menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu 1500 dibagi 3 menghasilkan 500 km per jam. Dengan menggunakan rumus yang sama, didapatlah kecepatan rata-rata pesawat jet sebesar 500 km per jam. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.